Setiap manusia ada buat kesalahan masing-masing. Setiap manusia ada buat, semua orang ada jahat dan baik dia. Heboh! Thorik Halilintar sentil halus Fuji, karena tak kunjung dilamar oleh Aisar Halib. Momen tersebut terekam lewat salah satu unggahan video, yang dibagikan oleh akun TikTok yang bernama Ayefu Forever. Dalam cuplikan video tersebut, suami Aliyah Mas Said itu mengatakan, ada yang lagi viral tapi tak kunjung dilamar. Meskipun tidak menyebutkan nama secara pasti, namun banyak warganet mengatakan, bahwa sindiran tersebut ditujukan kepada Fuji. Sontak saja, unggahan video itu, seketika langsung banjir komentar dari banyak netizen tanah air. Tercatat, postingan itu sudah dikomentari dengan puluhan ribu komentar, dengan like hampir mencapai 50.000 lebih. Sayangnya, banyak warganet malah mempertanyakan kebenaran akan video tersebut. Fatalnya, pemilik akun saat sampai ini belum menjawab pertanyaan netizen tersebut. Setiap manusia ada buat kesalahan masing-masing. Setiap manusia ada buat, semua orang ada jahat dan baik dia. Orang yang baik macam mana sekalipun pasti akan ada jahat dia. Sama ada aib dia terbuka ataupun tertutup saja. Apa ini? Ya Allah. Terima kasih ya. Jadi jangan pernah rasa diri kita hebat. Saya, walaupun saya Alhamdulillah ada rezeki macam mana sekalipun, saya susah ataupun saya senang sekalipun, saya akan tetap jadi diri saya. Sebab apa? Bila kita jadi orang yang humble, orang yang tenang, insyaAllah hidup kita aman aja. Jangan sombong dalam hidup ni, okay? Okay. Jadi pertama sekali, saya maafkan semua komentar-komentar yang buruk-buruk, ataupun saya maaf orang yang pernah memfitnah saya dan sebagainya. Saya maafkan semua. Kita habiskan 2025 ini dengan memaafkan semua orang. Saya minta tolong semua yang ada kat dalam ini, kalau ada orang menyakiti kamu, saya minta awak maafkan dia, okey? Awak maafin dia. Maafkan semua orang. Percaya hati kita akan lebih tenang dan rezeki kita akan lebih banyak akan masuk. Okey, insyaAllah. Ingat 2025 ni kalau Singkat saja. singkat saja. Asik. Asik. Ganteng. Paham. Faham. Bukan gue ya yang bilang, cuman itu yang bikin gak tahu siapa ya. Tapi ya netizen bisa menilai sendirilah seperti apa ya kan perbedaannya. Si Ono sama Neng Uti kita ya kan. Intinya udah nggak usah disama-samain, orang beda kok, beda bapak, beda ibu, ya jelas beda lah Neng Uti sama Ono. Selalu ada yang bilang apa, berkelas lah, jodoh itu mencerminkan kepribadian lah. Lebih cocok sama si Ono, si abang Ono sama si ini nih yang si Ono nih. Silahkan lagian ya. Udah deh, gak usah sangkut pautin lagi tuh berita-berita abang Ono sama yang Ono sama Neng Uti kita. Udah gak ada apa-apanya. Ih, ampun deh, viral mulu disangkut pautin sama Neng Uti kita. Katanya Neng Uti kita cara berpakaiannya terbuka. Lihat yang Ono juga terbuka banget, malah lebih parah dari Neng Uti kita. Neng Uti kita mah babynya Indonesia, Tinkerbell Indonesia, imut, mungil, cantik, nggak membosankan.
Dan ada yang bilang juga ya, waktu itu aku ngeliat di acara ulang tahunnya siapa ya, Bunda As-As gitu, Mbak Ayu Dewi bilang sama Mbak Gigi katanya, oh ke si Ono tuh, cewek Ono, dia bilang, oh berarti kita cuma beda 3 tahun ya. Hah? Kan mereka udah tuir guys, masa si Ono disamain sama mereka? Ya nggak? Bisa aja si Mbak Ayu Dewi ngomongnya suka kadang-kadang bener deh. Terus gue paling gak suka tuh tiba-tiba lewat di Instagram ngejelek-jelekin si Neng Uti. Banyak yang bilangnya lebih kalem Abang Ono sama yang ini mah, sama Mbak Ono. Panas hati gue, panas sumpah kalau ngedenger kayak gitu. Kenapa ya? Enggak deh. Lagian kalian pada sadar gak sih, tiap tahun si Abang Ono gonta-ganti mulu ceweknya. Kayaknya emang tiap tahun harus ganti deh. Mungkin bosan kali ya. 1 sama Neng Cika, 2 sama Neng Uti kita, 3 sama Mbak Ono. Kayaknya emang tiap tahun harus ganti deh. Udah kayak apaan aja ya setahun sekali ganti. Ternyata playboy juga ya abang Ono. Pokoknya beda ya, Neng Uti kita beda sama Mbak Ono ya. Jadi mau mereka nikah cepet-cepet juga sih ya udah biarin aja, orang sama-sama udah kebelet kok kelihatan. Udah aja nikah gitu kan. Sekarang aja mungkin pakaiannya tertutup. Anjir atau gandeng pisannya tukang bakso. Maaf iklan tukang bakso totok-tokan. Sekarang aja pakaiannya tertutup karena udah pacaran sama Abang Ono. Kemarin kan terbuka, pacaran aja sampai nggak pernah pulang-pulang ya kan. Lihat ya pacarannya. Kalau Neng Uti masih kepantau juga tuh sama Pak Haji ya kan. Tapi ya kalau gue lihat-lihat setelah pacaran sama si Mbak Ono, si Abang Ono malah makin kayak diem gitu. Kalau sama si Neng Uti kita, dia tuh ketawa aja sampai lepas banget ya kan. Ya tapi sayang, Allah berkehendak lain. Mungkin ini yang terbaik buat Neng Uti. Ya nggak apa-apa lah. Pokoknya intinya udah nggak usah sama-samain, udah nggak usah sangkut pautin. Mau Abang Ono, Mbak Ono sama melakukan apapun itu udah nggak usah disangkut pautin sama Neng Uti kita. Enak banget, namanya makin naik. Mau nikah cepet juga besok kita mah masa bodoh kali ya kan. Yang penting gimana, hidung jambu masih nyinyir, mau buka-buka bilang yang namanya masa lalu Puji. Gimana, apa kabar? Masih mau nyenggol Puji? Iya, bilang Puji ya bahagia nggak jelas. Kalau gua mah jelas-jelas di sini udah punya suami. Dong Jambo ya, lo kalau mau tahu, lo tuh bukan keluarga bahagia, lo tuh bekas keluarga broken home. Gara-gara asah-asah keris, ritual asik-asik ya, mak lo di Padepokan sama Gatot Brajamusti itu dulu ya, jadi viral. Lu nggak tahu apa-apa Dong Jambu ya, lu nggak tahu apa-apa, lu masih kecil. Kakak lu Zahwa juga masih kecil dulu ya. Geger lo se-Indonesia kalau lo mau tahu. Buka, mudah-mudahan itu dibuka semua orang situ. Jangan lupa ya buat fansnya, kalau si Hidung Jambu itu nyinyirin lagi masalah Puji, keluarga Puji, ya tak gua, biar gua goreng dia, jadikan kambing guling lu sekalian ya. Abis gua ya pampolin yang namanya si betina sarap itu. Ini satu lagi yang belum kelar nih. Jangan lupa ya guys, se-Indonesia, kalau dia nyinyir lagi jangan lupa tag gua, biar buka semua itu keluarga broken home. Sosok bahagia, bilang Puji nggak jelas bahagia, gue jelas di sini punya suami udah bahagia. Yo, lu tuh ya keluarga broken home, lu mau tahu cerai berai gara-gara sah-sah keris, ritual enak-enak di sana. Jangan lupa. Apa kabar itu? Ya, lu kok nggak mirip bapak, nggak mirip emak? Gue curiga pula lu.
tes DNA kayaknya. Sebagai tambahan informasi, Fuji kembali mencuri perhatian publik setelah mengunggah potret dirinya dengan buket bunga mawar berwarna merah muda yang berukuran besar. Dalam unggahan tersebut, ia menulis caption yang terkesan ambigu, membuat warganet penasaran dengan sosok pemberinya. Isu ini semakin menarik karena sebelumnya, Aishar Khalid sempat hadir dalam pernikahan kakak Fuji, Franz Faisal. Kedekatan mereka memang sudah lama menjadi bahan pembicaraan di kalangan netizen, terutama setelah Aishar pernah menyebut Fuji sebagai bunga dalam sebuah wawancara. Namun, di sisi lain, Fadly Faisal justru memberikan tanggapan yang berbeda. Ia menyebut bahwa buket bunga tersebut dibeli sendiri oleh Fuji, menambah kebingungan publik tentang kebenaran di balik hadiah mewah tersebut. Dalam sebuah unggahan di akun Instagramnya, Fuji terlihat duduk sambil memegang buket bunga mawar besar berwarna merah muda. Foto tersebut sontak mengundang reaksi dari netizen yang langsung berspekulasi mengenai siapa yang memberikan hadiah tersebut. Caption yang ditulis Fuji juga memancing perbincangan. "Dipuji tidak terbang, dikasih bunga makasih bang," tulisnya. Kata-kata ini membuat netizen semakin yakin bahwa buket bunga tersebut merupakan pemberian seseorang yang spesial. Nama Aishar Khalid menjadi yang paling banyak disebut oleh warganet sebagai orang yang mungkin memberikan bunga tersebut. Hal ini dikarenakan Aishar pernah memberikan pernyataan menarik saat ditanya oleh wartawan tentang bagaimana ia melihat sosok Fuji. "Sosok Fuji seperti apa di mata kamu?" tanya wartawan. "Bunga, bunga," jawab Aishar singkat. Selain itu, Aishar juga sempat membagikan momen membeli bunga melalui Instagram story-nya. Hal ini semakin memperkuat spekulasi bahwa ia adalah sosok di balik hadiah yang diterima Fuji. Saat isu ini semakin ramai dibahas, Fadly Faisal justru memberikan tanggapan yang mengejutkan. Dalam kolom komentar di unggahan Fuji, ia menuliskan, "Kasian beli sendiri," seolah memberikan petunjuk bahwa bunga tersebut sebenarnya bukan pemberian orang lain. Pernyataan ini langsung memancing reaksi dari para penggemar Fuji dan Aishar. Sebagian percaya bahwa ini hanya candaan, sementara yang lain menduga Fadly memang mengetahui fakta sebenarnya di balik buket bunga tersebut. Di kesempatan lainnya, aktris Tina Astari mengungkapkan kemeriahan saat Aishar Khalid hadir di acara pernikahan Franz Faisal dan Indah Tri Pertiwi, yang tak lain merupakan kakak Fuji. "Rame tadi ibu-ibu pada heboh ya. Saya tadi nggak tahu itu siapa, pada foto, oh ternyata YouTuber terkenal dari Malaysia," kata Tina kepada awak media. Sebagai salah satu orang terdekat keluarga Fuji, Tina turut memberikan pandangannya soal Fuji yang dijodoh-jodohkan dengan Aishar. Menurut Tina, ibunda Fuji, Dewi Zuriati, punya kriteria sendiri soal menantu idaman. "Kan yang diimpikan Oma, ibunda Fuji, itu punya mantu yang saleh yang bisa membimbing Uti, Fuji," ucap Tina. "Kalau memang Aisharnya saleh, baik dan bisa menyayangi Uti sih aku setuju aja," lanjutnya. Tina memang belum mengenal Aishar lebih dalam karena baru kali itu bertemu. Namun, dia menilai bahwa Aishar sudah memenuhi kriteria menantu idaman ibunda Fuji. Sebab, pria 24 tahun itu tampak baik, saleh, ramah, dan sopan terhadap orang tua. "Aku sih lihatnya iya, sesuai, kali ya. Soalnya pas aku lagi dikasih lihat IG-nya salatnya bagus, agamanya bagus sama orang tua juga santun," beber Tina. "Aku lihat tadi dia setiap ketemu orang tua dia ramah banget, dia salim, cium tangan.